Peristiwa yang menimpa Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus di kawasan Salemba, Jakarta Pusat, bukan sekadar statistik kriminalitas jalanan biasa. Jika kita melihatnya hanya sebagai kasus penganiayaan, kita akan kehilangan gambaran besarnya. Dalam kriminologi, setiap kejahatan membawa pesan. Serangan air keras di tengah keramaian ibu kota adalah sebuah anomali yang menuntut kita untuk berpikir lebih dalam. Mengapa air keras? Mengapa di sana? Dan apa tujuannya? Saya melihat ini bukan sebagai tindakan impulsif atau kemarahan sesaat. Ini adalah tindakan yang diperhitungkan secara dingin. Kita tidak sedang membicarakan pelaku yang kehilangan kendali emosi, melainkan aktor yang menjalankan fungsi instrumen untuk mencapai target tertentu. Mari kita bedah alasan penggunaan air keras. Dalam tipologi kekerasan, ada perbedaan besar antara kekerasan emosional dan kekerasan instrumental. Kekerasan emosional biasanya bertujuan untuk menyakiti atau membunuh karena dendam pribadi. Namun air keras dipilih karena efeknya yang spesifik. Ia menciptakan cacat permanen. Secara kriminologis, ini disebut sebagai upaya menciptakan stigma visual. Pelaku tidak ingin korban tewas, mereka ingin korban terus hidup dengan tanda permanen di tubuhnya. Tanda ini berfungsi sebagai pengingat abadi bagi korban dan bagi siapapun yang melihatnya tentang risiko yang harus ditanggung jika tetap bersuara. Ini adalah bentuk kekerasan simbolik. Pesannya jelas, kami bisa menyentuhmu kapan saja dan bekasnya tidak akan pernah hilang. Penggunaan alat ini menunjukkan bahwa motivasi kejahatan bersifat strategis, bukan sekedar luapan emosi. Poin kedua yang harus dipahami masyarakat adalah aspek premeditasi atau perencanaan. Serangan terhadap aktivis di jalan raya menuntut fase pengintaian yang matang atau yang kami sebut sebagai surveillance. Pelaku harus mengetahui rute perjalanan korban, jam berapa dia lewat, dan di titik mana pengawasan paling lemah atau pelarian paling mudah dilakukan. Salemba adalah kawasan yang sibuk. Melakukan serangan di sana menunjukkan tingkat kepercayaan diri pelaku yang tinggi. Mereka telah menghitung risiko tertangkap dibandingkan dengan dampak teror yang dihasilkan. Ini bukan crime of opportunity atau kejahatan karena ada kesempatan lewat, melainkan kejahatan yang ditargetkan secara presisi. Ada profil yang sudah dipelajari, ada pola yang sudah diikuti, dan ada momentum yang sudah dipilih. Keberanian melakukan ini di ruang publik adalah sinyal bahwa pelaku merasa memiliki celah untuk lolos dari jangkauan hukum. Mengapa ini berbahaya bagi kita semua, bukan hanya bagi Kontras? Karena serangan ini dirancang untuk menciptakan apa yang disebut chilling effect, sebuah efek gentar yang membekukan keberanian publik. Ketika seorang aktivis HAM diserang secara brutal di depan umum, pesan terornya dikirimkan ke seluruh lapisan masyarakat. Tujuannya adalah devaluasi diri. Pelaku ingin menunjukkan bahwa hukum tidak berdaya melindungi mereka yang vokal. Jika masyarakat mulai merasa takut untuk mengkritik atau memperjuangkan hak-haknya karena takut akan ancaman fisik yang serupa, maka pelaku telah memenangkan tujuan kriminologis mereka tanpa perlu melakukan banyak serangan tambahan. Inilah yang kita sebut sebagai serangan terhadap institusi sipil melalui raga individu. Penegakan hukum tidak boleh berhenti hanya pada penangkapan orang yang menyiramkan air keras tersebut. Dalam struktur kejahatan terencana, eksekutor lapangan seringkali hanyalah tangan yang bisa diganti. Jika penyelidikan kepolisian gagal mengungkap aktor intelektual di baliknya, maka fungsi pencegahan hukum atau deterrence dianggap gagal. Kejahatan ini adalah tantangan langsung terhadap otoritas negara. Jika dibiarkan tanpa pengungkapan motif yang tuntas, kita akan menghadapi risiko normalisasi kekerasan terhadap perbedaan pendapat. Kesimpulannya, kasus Andri Yunus adalah ujian bagi sistem hukum kita. Apakah hukum mampu menyentuh otak di balik teror, atau hanya sanggup menangkap pion di lapangan?
Tanpa kejujuran dalam motif politik di balik tindakan kriminal ini, rasa aman publik akan terus tererosi.